Sudah kelihatan? Sampun, Halo? dokter. Sudah Sampun, ya? dokter. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarin setelah mengikuti kuliah sistem dikasih 1, yaitu traktus, sekarang ke dikasih 2, jadi ke kelenjar. Ya. Oke, kelenjar. Ya, kelenjar adalah sel khusus atau kelompok sel yang memproduksi dan melepaskan zat keluar tubuh atau ke dalam aliran darah atau ke dalam rongga di dalam tubuh. Ya. Jadi ini kelenjar. Ya. Pembagian ada menurut jumlah sel penyusunnya, menurut cara pengeluaran sekretnya, ada yang menurut ada tidaknya sel dalam sekret, ada tidaknya ductus excretorius, dan kelenjar single atau ganda. Ya. Bila dilihat dari jumlah sel penyusunnya, ada yang uniseluler, contohnya sel goblet, sel piala atau sel lendir, dan multiseluler. Jadi ada uniseluler, ada multiseluler. Kemudian cara pengeluaran sekretnya ada holokrin, apokrin, dan merokrin. Ya. Nanti dijelaskan di bawah. Ada tidaknya sel sekret sitogenik, ada non-sitogenik. Ada tidaknya ductus excretorius, ada yang eksokrin, ada yang endokrin. Ya. Kelenjar ganda, eksokrin, dan endokrin di pada ini. Ya, ini contohnya pada yang uniseluler, bentuk seperti piala, ini sel goblet. Ya. Ini banyak pada usus, ya, juga di tractus respiratorius. Ya. Menghasilkan lendir, ya. Ya, kalau dengan pengecatan HI dia asalnya pucat, ya. Dia dengan kalau dia hasilnya biru warnanya. Terdapat di antara sel tractus dan respiratorius. Ini gambarnya kalau dibuat single dibesarkan, ya ini seperti piala, ya. Ya, kemudian dia kalau dilihat dari dekat, ya, di tractus respiratorius atau tractus digestivus, maka dia berada di antara sel epithel kolumner ini, ya. Jadi dia di antaranya itu, ya, warnanya agak pucat, ya. Kemudian kalau dengan malodescent yang biru itu, ya, yang sebelah kanan. Ya, cara pengeluaran sekretnya ada yang holokrin, apokrin, dan merokrin. Ya, ini holokrin ini contohnya dia sel kelenjar sebasia. Ya, dia sekretnya dikeluarkan bersama-sama dengan seluruh bagian kelenjar. Jadi ini misalnya pada sel sebasia. Sedangkan apokrin dia sekret dikeluarkan bersama-sama dengan sebagian aja, ya. Bagian dari sitoplasma sel kelenjar, misalnya kelenjar mame. Ya. Mikrokrin, ya, sel sekret dikeluarkan tanpa diikuti pada keluarnya bagian sel kelenjar, misalnya pada sel pankreas atau kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Ya. Kalau sebagian ini kelenjar minyak yang ada dekat dengan folikel rambut. Ya. Ya. Ini adalah sel sebasia, ya. Ya, dikeluarkan bersama-sama dengan seluruh bagian dari kelenjar. Ya, ini folikel rambutnya yang bagian atasnya ini. Kemudian bagian bawah itu adalah sel kelenjar. Ya. Ya. Ini pada kelenjar mame, yang mana sel dikeluarkan bersama dengan bagian dari sitoplasma sel kelenjar. Ya. Jadi ini adalah lipid, ada protein, ya, dan dia dikeluarkan untuk berupa ASI, ya. Ini pada kelenjar keringat, ya, sweat gland, ya, dia ada ductusnya, ya, ini tanpa diikuti oleh keluarnya bagian dari kelenjar, ya. Ya. Ya, keluar melalui permukaan bagian kulit, ya. Jadi
sebelah kiri itu epidermis itu adalah lapisan kulit paling luar. Kemudian folikel rambut ya yang masuk ke dalam itu ada akar rambutnya ya. Kemudian ada kelenjar sebaceae, ada otot yang bisa menggerakkan rambut atau musculus erector pili atau erector pili muscle ya. Ya. Dimana kalau kamu kedinginan maka rambut itu akan berdiri, atau kalau ketakutan ya, ketakutan maka akan berdiri ya. Rambut akan berdiri karena ada musculus erector pili sehingga rambut ikut bergerak. Kelenjar sebaceae dia akan mengeluarkan sekretnya melalui folikel rambut sehingga ada yang hiperaktif, ada yang kurang aktif. Yang hiperaktif maka rambutnya akan kelihatan berminyak ya, karena adanya ini ya, kelenjar sebaceae ini. Ya, kalau yang kurang aktif maka kelihatan kering ya, rambutnya kering dan mukanya, wajahnya tidak seberapa berminyak. Ya, berdasarkan ada tidaknya ductus excretorius, ini ada exocrine ya, mempunyai ductus excretorius. Endokrin ini tidak, ada kelenjar buntu, tidak mempunyai ductus excretorius ya, langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kelenjar eksokrin ya, ini bentuk eksokrinnya berpolkia bercabang, tidaknya ductus excretorius, ada yang simplak, ada yang kompleks. Dengan bentuk bagian sekretorisnya ada yang tipe tubular, ada alveolar dan tubulo-alveolar ya, alveolar. Sifat sekretnya bisa serus, bisa mukus, bisa campuran ya. Kelenjar eksokrin. Ya, ini kalau dilihat ya, ada simple tubular, ada simple cold tubular, simple branch tubular, simple branch acinar ya. Ini macam-macam dari ductusnya, ductus excretorisnya. Ya, ini adalah satu contoh ya. Ini pada kelenjar saliva ya. Dia dikeluarkan dalam ductus yang bercabang-cabang ya, sampai di bagian alveolus. Alveolusnya ya menghasilkan sekret. Ini adalah contoh ya. Ada tadi sampaikan ada kelenjar tipe serus, ada acinus ya. Yang bagian kiri atas itu adalah serus ya. Ada yang mukus, mukus. Serus dan mukus. Yang kanan bawah itu adalah mukus. Kita lihat ya, sama-sama seperti piramid ya selnya. Tapi intinya kalau serus itu bulat. Kalau mukus dia pipi berada di bagian basal ya. Bagian basal. Sedangkan yang serus ini bulat di tengah ya. Sehingga pada preparat yang serus itu terkesan seperti agak gelap karena memang tertutup intinya itu yang bulat-bulat besar-besar. Sedangkan yang mukus ini terlihat lebih terang karena intinya tidak menutupi sitoplasmanya. Ya. Jadi dia pipi berada di basal, bagian basal, sehingga terkesan lebih terang. Ya. Dan serusnya agak asidofilik, ya, merah kemerahan. Kalau mukus ini agak kebiruan, ya. Lebih terang. Ya. Kemudian ada serus stimulonare, di mana serus stimulonare adalah seperti setengah bulan itu, ya, bulan sabit itu, demilunar. Jadi dia itu serus yang menempel pada mukus, ya. Jadi dibilang serus demilunare, ya, sebelah kanan tengah itu ya, serus demilunare. Ya, itu. Oke, macet. Ya, oke. Ya, ini kelenjar campuran ya. Kalau campuran berarti ada serus, ada mukus. Nah, penamaannya bisa serumukus, bisa mukoserus, tergantung mana yang dominan. Kalau dominan serus maka disebut sebagai
kelenjar seromukus, mix campuran ya. Seromukus yang di depan namanya itu lebih dominan. Kalau mukus yang banyak maka disebut sebagai tipe mukoserus. Ya, ini sebelah kanan itu mukoserus, yang sebelah kiri itu seromukus ya. Tahunya gimana? Tahunya tadi kalau dia itu agak gelap ya, maka dia itu serus karena intinya itu menutupi sitoplasmanya. Sedangkan yang sebelah kanan ini lebih banyak yang terang ya, karena intinya yang pipi dia berada di basal, sehingga terkesan seperti lebih terang dibanding yang serus. Kelenjar endokrin ya berdasarkan pengelompokan sel dan penimbunan sekretnya, tipe deret ya, deret kelompok, dan tipe folikal. Tipe deretnya sel tersusun dalam kelompok deretnya yang paling saling berhubungan dan terletak di antara kabel darah. Misalnya pada kelenjar paratiroid, adrenal, kelenjar hipofisis anterior. Ya, berdasarkan pengelompokan dan penimbunan sekretnya. Yang tipe folikal ini selnya tersusun bentuk folikal, misalnya pada kelenjar tiroid, ini ada folikal. Ya, diagram kelenjar endokrin tipe deret nih, seperti contoh sebelah kiri, dan diagram kelenjar endokrin tipe folikal. Ya. Ini pada kelenjar tiroid yang folikal. Ya. Ini kelenjar endokrin, ya. Kalau contohnya, ya, ini adalah ada adrenal dan ada tiroid. Ya, sekarang akan kita bicarakan 6 kelenjar ini, 6 topik yang akan kita bahas berikut ini. Ya. Ya. Pertama adalah kelenjar parotis, ya, kelenjar parotis. Kelenjar liur yang bermuara di rongga mulut berdasarkan tempat muaranya ada di kapung vestibul moris, ada di dasar kapung moris, dan lidah atau juga paladina. Ya, ini kapung vestibul moris ini ada kelenjar parotis, labialis, dan bukalis. Sedangkan yang bermuara di dasar kapung moris ini ada kelenjar submandibularis dan sublingualis. Sedangkan yang di lidah ini ada glandula lingualis anterior dan glandula lingualis posterior. Sedangkan yang di paladina ini glandula glossopalatinus. Ya, kelenjar salivak utamanya ada 3, yang paling besar ini ada 3, yaitu parotis, submandibularis, dan sublingualis. Ya, kelenjar parotis ini adalah paling besar, dia terletak di dekat dengan auricula, dekat dengan telinga, bagian pipi ya, pipi atau di depan auricula. Menurut tipe sel sekretosnya, kelenjar kalau tipe mengandung sel mukus, serus, ya tadi ya, campuran. Bisa mukus, bisa serus, bisa campuran. Ya, kelenjar liur secara mikroscopis ada stroma, sel parenkim, ya alveolus, sel penyalur, ductus delgatus, dan sel bocoran. Unsur lain adalah udara, limfe, dan saraf. Serus mukus sudah, ya. Ini yang serus, ya. Ini yang sel serus tadi sudah. Sel bentuknya seperti piramid, ya. Pada sel jelas, ya. Kemudian intinya bulat. Yang penting intinya bulat di tengah. Sedangkan yang pada mukus dia di basal, ya. Intinya pipi di basal, ya. Nah, sama bentuknya piramid, ya, kata jelas juga. Yang campuran tadi sudah, ya, campuran berarti ada serus, ada mukus. Mana yang dominan maka disebut di depan, ya. Misalnya dominan serus maka seromukus, ya. Ya, kemudian ada juga di adanya demilinaral chemistry yang tadi bulan setengah atau bulan sabit, ya. Di mana ada bagian yang nempel pada yang lain. Misalnya serus separuh, serus seperti bulan sabit menempel pada mukus, misalnya. Jadi serus demilinaral.
Ini gambarannya secara konsep ya, sebelah demilinaral dianusi ya, sebelah kanan. Nah, jadi serus yang menempel pada mukus, ya, serus demilinaral. Ini gambarannya ya, konsep ya, serus demilinaral. Ini berdasarkan ductus excretorisnya ya. Ada yang bercabang ya, ada yang pendek, ada yang cabangnya panjang, pendek, dan ada yang tanpa bercabangan ya, cabangan. Ya, pada glandula parotis yang sebelah kiri ya, ductus excretoris bercabang-cabang, submendibulis agak pendek, sedangkan sublingualis tidak ada bercabang, dia langsung menuju ke ductus excretorius. Ya, sekarang ke glandula parotis ya, melalui glandula saliva terbesar, terbungkus kapsul, harus melakukan glandula serosa, ya diserus ya. Jadi parotis itu serus. Ya. Kemudian tipenya tubulo-alveolar kompleks, di mana hasil alveolar berbentuk piramid dengan inti bulat terletak di sel dengan sitoplasma basofilik. Jadi intinya bulat ya, serus. Bagian awal suaranya disebut ductus intercalatus yang dibatasi oleh epithelial squamous simpleks dan atau kuboid rendah. Ductus intercalaris bermuara di dalam ductus excretorius atau ductus striatus dibatasi oleh epithelial lapis iris karena dengan itu elektron tampak garis-garis bagian basalnya. Kedua suaranya terletak di lobulus atau intralobularis dan bermuara di saluran yang lebih besar. Ductus interlobularis dan dibatasi oleh epithelial kolumnar lapis atau kolumnar kompleks. Ini adalah gambaran histologinya, ya. Ada sel-sel serus. Ya. Di dalam saliva dia kontribusinya 25% ya dari saliva. Ya. Ya, ini gambaran preparatnya seperti ini. Ya, jadi dia tipenya serus. Ya. Ya, di sini ada alveolus, ya, ada sel-sel, lemak dan lain-lain, arteri ada. Ya. Jadi dalam satu kelenjar ini lengkap, ya, tidak hanya serus saja. Ada juga ductus interlobularis, ya, dia agak besar. Sedangkan selanjutnya berikutnya adalah submandibula, ya, atau submaxilla, ya, merupakan kelenjar tubular di mana di sini tipe kelenjarnya ada serus dan lainnya bersifat mukus, jadi campuran. Ada juga didapatkan serus demilinaral. Ya. Ada ductus intercalatus pendek sehingga tidak begitu dominan. Kalau yang parotis tadi panjang. Ini gambarannya. Di dalam saliva dia memberikan kontribusi sebesar 70%. Jadi dari kelenjar submandibular. Jadi 70% banyak ya. Kalau tadi 25%. Jadi nanti sisanya itu adalah dari lingua, ya, sublingua. Kita lihat ada serus atau mukus jadi campuran ini. Namun yang terbanyak mungkin masih serus ya, yang terbanyak. Sehingga penyebutannya adalah tipe seromukus. Ya, ini gambarnya. Ini gambaran preparat secara lengkap. Ya, ada ductus excretorius, ya. Kemudian ada ductus ya sama excretorius, ada sel lemak, ada alveolus, ya. Tipe kelenjarnya adalah seromukus. Ada serus, mukus, ada mukus. Serus bagian yang dominan di sini ya, sehingga penyebabnya adalah seromukus. Kelenjar sublingua ya, sublingua lebih bersifat
mukos, ya. Juga ada jembatan serosa juga, jarang sifat murni, ya. Itu terkatus merupakan ini yang sangat pendek sekali atau malah tidak ada, ya. Sublimua. Ini gambaran dari preparatnya. Jadi dalam saliva dia memberikan kontribusi sebesar 5%. Ya. Jadi mayoritas mukos, maka penyebutannya mukoserus. Ya. Mix dominan lebih banyak mukos. Ya. Ya, walaupun ada beberapa serus. Ya. Ini masih gambaran sublingual, ya, kelenjar sublingual. Kita lihat agak terang kan, dibandingkan dengan yang serus. Mukus lebih terang karena dia intinya pipi, ya, tidak menutupi sitoplasmanya. Dan selain pipi, nggak berada di basal. Ya, selanjutnya adalah pankreas, ya, pankreas. Jadi kalau belajar di sini, maka dianggapnya kamu di anatomi sudah melihat organ secara makrosnya. Dan di sini kita hanya membahas mikrosnya, ya. Jadi makrosnya bisa dilihat di anatomi atau di fisiologi. Dan fisiologi juga akan dijelaskan juga. Ya, pankreas ini bentuknya seperti pulau Madura, ya. Ada kaput, ada korpus, ada kauda. Ya. Kaputnya mungkin bangkalan, korpusnya itu sampang, ya. Kaudanya itu semenep. Ya. Jadi bentuknya mirip itu, ya. Dia letaknya di bawah gaster, ya. Dia berdekatan dengan duodenum. Ya, lobus ganglion diikuti kapsul tipis sedang menembus organ pankreas yang membentuk lobuli. Ya. Merupakan kelenjar campuran eksokrin dan endokrin. Ya. Kelenjar eksokrinnya, ya, itu berupa tubular kompleks dengan 6 sel piramid dengan inti bulat, basal, lumen sempit, sitoplasma basal basofil, ya, yang pada apikalnya acidofilik, ya. Jadi warnanya agak biru dan kemerahan. Bagian bawah biru, bagian atas merah. Sel sentroasinus, ya, sel sistem saluran dalam kelenjar, sistem tubular, ya, sentroasinus. Ini ada ductus intercalatus, ada ductus intralobular dan ductus interlobular. Enzimnya yang dihasilkan adalah tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase dan amilase. Ini dihasilkan oleh kelenjar eksokrin dari pankreas. Ya. Tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase dan amilase. Ya. Ya, sekarang ke kelenjar endokrin. Ya. Ini kelenjar endokrin di pankreas ini dihasilkan dari pankreas, tapi bagian di namanya pulau Langerhans. Ya, pulau Langerhans. Ya, nanti bisa dilihat gambarnya. Bangunannya tidak teratur, sel pucat, banyak pembuluh darah, sel poligonal tidak teratur, inti sentral. Ini ada yang sel tipe alfa, beta, dan delta. Ya, ya. Sel beta yang paling terkenal karena dia menghasilkan insulin. Ya, bagi orang yang sel betanya banyak yang rusak, maka insulin tidak diproduksi, maka gula darah akan meningkat. Ya, gula darah meningkat akan menyebabkan diabetes. Sini ya. Nah, apabila rusak memang mulai dari lahir sudah rusak, maka dia menderita diabetes primer, ya. Dan ini akan tergantung dengan insulin, ya. Jadi diabetes sendiri ada yang insulin dependent, ada yang insulin yang non insulin dependent. Jadi NIDDM dan IDDM. Bagi yang sel betanya tidak memproduksi insulin, maka dia insulin dependent. Ya, insulin dependent diabetes mellitus.
ya, IDDF. Sedangkan yang insulin yang masih bisa memproduksi dengan baik, namun dia resisten, maka dia non insulin dependent, artinya dia tidak perlu insulin karena di dalam tubuhnya masih diproduksi insulin. Jadi diabetes itu. Ya. Selain sel beta yang menghasilkan hormon insulin, dia juga ada sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon dan HCTH. Ya. Sel delta menghasilkan somatostatin. Ya, jadi kayak apa pola melangerans ya, nanti bisa dilihat bentar lagi. Ini kelenjar eksokrinnya, ya. Pars secretories dan menghasilkan getah pankreas, yaitu tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase dan amilase. Ya, amilase pankreas dan lipase juga. Ini kelenjar endokrin, ya, sel alfa, sel beta, sel delta, sel gamma, ya, di mana insulin dihasilkan oleh sel beta. Sedangkan sel alfa menghasilkan glukagon. Ya, ini gambarannya pada yang tipe exocrine tadi, ya. Jadi ada alveolus, ya, yang menghasilkan tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase dan amilase, ya. Nah, ini yang tipenya sel sentroasinal, ya. Juga ada ductus intercalatus, ya. Kemudian ya single sel, ya. Ya, pankreas semua sel terbentuk poligonal, ya, dalam pulau sel beta lebih banyak terdapat di tengah. Jadi yang di pulau Langerhans itu sel alfanya di tepi, sel betanya di tengah. Ya. Sel alfa, sel delta, sel gamma lagi di tepi, banyak tepi. Sel alfa untuk glukagon, ya. Kemudian juga melalui hormon ACTH, gonadotrophic hormon, ya. Sel delta melepaskan somatostatin yang dapat menghambat sekresi insulin, jadi sebagai feedback, ya. Apabila sudah tidak dibutuhkan insulin lagi, maka sel delta melepaskan somatostatin untuk menghambat sekresi insulin dan glukagon. Ini gambarannya adalah, nah, yang sebelah kanan ini adalah pulau Langerhans, ya, di mana dia di tengah-tengah ini banyak sel beta, ya, dia agak kebiruan atau agak pucat di situ. Ya, sedangkan yang di tepi-tepi adalah sel alfa, sel beta, sel alfa, delta, dan gamma. Ya. Yang bagian kiri itu adalah kelenjar eksokrin dari pankreas, ya, yang dihasilkan oleh sel acinus, ya, yang menghasilkan tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase dan amilase. Ini adalah pulau Langerhans. Jadi kalau kamu membuat preparat dari pankreas, maka kamu akan bisa melihat bagaimana bentuk dari pulau Langerhans, dan di situ banyak sel-sel beta yang di tengah, ya. Yang dengan yang di tepi ini yang bulat besar, yang bulat itu adalah pulau Langerhans, ya. Yang di tepi ini baru sel-sel alfa, sel glukagon, sel alfa, sel delta, dan sel gamma, ya. Ini adalah pankreas, ya. Yang di bagian atas ini adalah kelenjar eksokrin, di mana dia dihasilkan oleh serus acinus, ya, yang menghasilkan tadi tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase dan amilase. Ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, ya, sel delta menghasilkan somatostatin. Ya, kita menuju ke hepar. Ya. Hepar ini kelenjar terbesar dari dalam ruang abdomen. Ya. Ini ada vaskularisasinya berupa arteri hepatika dan vena porta. Ya, ya, porta hepatis, ya, di mana akan keluar masuk arteri hepatika, vena porta dan saluran empedu.
diliputi selaput jaringan pengikat fibrous lebih besar untuk parenkim. Fungsinya adalah sintesis protein, sekresi empedu, penyimpanan sel metabolit, detoksifikasi dan fungsi metaboliknya. Hepar, kelenjar terbesar dalam ruang abdomen. Ya, histologisnya dia ada stromanya berjaringan pengikat retikuler, maka kuat sekali, hepat, parenkim, sel hepat, hati, sel hati tersusun rempeng radial, saling berhubungan dengan vena atau pusat vena sentralis. Ya. Juga ada sinusoid yaitu merupakan pelebaran dari pembuluh darah terdapat di antara lempeng hepatosit. Lobulus hepari, ini ada lobulus klasik, ada lobulus fungsional. Ya. Ini bisa kalau lihat gambar ini lebih jelas. Nah, ini gambar yang lebih gede lagi. Mungkin kalau dibesarkan, ini sebenarnya bagian dari lobulus dari hati, ya, hepar. Yang tersusun radial itu seperti jari-jari roda itu, radial itu adalah sel hepatosit, ya, sel dari sel hepar, sel hepatosit, ya. Lobulus klasik itu terdiri dari satu lobulus di mana titik tengahnya adalah vena sentralis, ya, central vein atau vena sentralis, ya, di tengah yang gede. Sedangkan lobulus fungsional, ya, yang sebagai titik tengahnya adalah di bagian segitiga Kirnan, ya. Ya, ini yang di bagian kiri bawah, ya. Hati ini terdiri inti sebagai titik tengahnya itu. Kalau yang klasik tadi titik tengahnya adalah vena sentralis. Ya, di segitiga Kirnan ini yang titik tengah dari lobulus fungsional ini isinya adalah arteri, vena portal, ya. Juga ada saraf, ada pembuluh darah, ada limbe. Ya, di antara ini ada zona-zona 1, 2, 3. Biasanya dalam penelitian maka kamu bisa melihat bagaimana kerusakan dari zona-zona ini. Tidak ada batasnya, ini kita batasi sendiri. Ya, kira-kira sepertiga dari jarak antara garis tengah ini sama titik pusat dari vena sentralis, ya. Mana yang lebih banyak kerusakannya? Biasanya yang paling banyak didapatkan kerusakan atau peningkatan dari sel cover itu adalah sel makrofag dari hepar. Maka biasanya kenapa di zona 1 lebih banyak karena dia di sini banyak cabang-cabang pembuluh darah. Nah, sedangkan agak semakin menjauh semakin berkurang. Zona 2 berkurang, zona 3 paling kecil. Ya. Ini kalau penelitian biasanya masuk di situ. Ini adalah gambar lain dari vena sentralis di sini. Segitiga portal yang titik tengahnya di vena portal, ya. Ya, didapatkan juga selain hepatosit juga ada sel cover, ya, sel cover atau sel Kupffer, ya, cover. Ini adalah penjelmaan dari makrofag, ya. Sedangkan ya, sinusoid ini merupakan pembuluh darah yang melebar di antara lempengan hepatosit. Jadi mereka juga melapisi hepatosit. Dan di antaranya itu maka dia akan membentuk ruang atau rongga yang disebut sebagai sinusoid hepar.
Antara sel endotel dengan sinusoid ada celah yang disebut sebagai celah disk atau disk space, ya. Fungsinya sebagai ruang pengumpul cairan limfe yang dihasilkan oleh hepatosit. Jadi sinusoid ini fungsinya untuk itu. Sel yang membatasi sinusoid adalah sel endotel dan sel cover, ya. Ya, darah di sini akan melewati vena porta dan arteri hepatika. Juga sinusoid dan vena centralis. Ini adalah gambaran hepatitis secara dekat, ya. Ada celah disk, ada endotel, sel endotel, ya. Ada juga sinusoid, ya. Histologi dari sel hepat merupakan tempat sintesis protein, sintesis empedu, penyimpanan sel metabolit, yang asam amino, dan detoksifikasi menjadi reaksi oksidasi, ya, hidrasi dan konjugasi secara enzimatis dalam retikulum endoplasmik halus. Ya, kapilar empedu, ya, adalah tubulus antara dua hepatosit yang saling berdekatan. Sel makin aktif, ya, di mana diameter kanalnya makin besar, ya. Empedu mengalir dari tengah menuju ke lobulus ke tepi, ya. Bagian tepi empedu, ya, adalah ductus biliaris, saluran Hering, ductus biliaris pada setinggi 3 porta atau triculum portae. Sel endotel, ya, berbeda dengan endotel biasa karena tidak menyerap darah infra. Sitoplasma meluas bagian film tipis dengan sinusoid. Nukleusnya padat, kecil, terulas gelap, ya. Sel cover atau sel cover ini merupakan adalah penjelmaan dari monosit yang juga identik dengan makrofag, ya, makrofag yang berada di hepa, ya, disebut sebagai sel cover. Bentuknya stelat, lebih besar dari endotel. Nukleusnya besar, dekat dengan lithium karmin, dan meluas sebagai prosesor mengandung deteksi lemak, lisosum, retikulum endoplasmik, retikulum, vakuola, dan jenik. Nah, ini adalah sel cover. Ini banyak, ya. Yang agak gelap itu menempel pada dinding-dinding dari hepatosit, ya. Ya, itu adalah sel cover. Masih sel cover, ya. Ya, kanalus porta hepar, ya, mengandung jaring mengikat dapat portal trias atau trigonum Kirman tadi, ya. Sebagai titik pusatnya adalah cabang vena porta, arteri hepatika yang di dalam segitiga tadi. Tengah-tengahnya ada ductus biliarus dan pembuluh limfu dan saraf, ya. Sedangkan ujung-ujungnya adalah vena centralis, ya. Jadi titik tengahnya adalah ini yang segitiga tadi, ya, dengan intinya ini sebagai titik tengahnya. Jadi ini yang disebut sebagai lobulus fungsional. Sedangkan yang lobulus klasik adalah yang titik di tengahnya adalah vena centralis. Sedangkan ujung-ujungnya adalah titik ini, triad portal triad sini atau kemungkinan ini. Nah, jadi beda titik tengahnya. Ya, seperti ini. Kalau di gambar konsep, ya. Jadi hepar itu kalau dibuat preparat seperti ini. Jadi yang titik-titik merah itu adalah
vena centralis, ya, vena centralis. Satu lobulus klasik ini titik tengahnya adalah vena centralis tersebut, ya. Sedangkan lobulus fungsional, ya, yang di segitiga Kirnan itu, trigonum Kirnan, ya, di mana titik tengahnya adalah yang ada arteri hepatika, ya, vena porta, ya, cabang vena porta, ada pembuluh limfe, ada pembuluh darah dan pembuluh saraf, ya. Nah, itu adalah lobulus fungsional. Hanya zona-zona tadi yang 1, 2, 3 ini diambil di sini, ya. Sebagai titik puncaknya adalah vena centralis, dengan titik ujung-ujungnya adalah trigonum Kirnan, ya, trigonum Kirnan. Mungkin lebih jelas kalau ini, ya. Ya, di sini ada zona 1, 2, 3. Penyebutannya adalah zona permanent function, zone of permanent function, intermediate zone, zone of permanent response. Yang ketiga, ya, zona 3. Ini suplai darah hepar, ya, melalui vena porta, sinusoid, vena centralis, hepatika, dan vena cava inferior. Arteri hepatika masuk, ya, bercabang menjadi arteri interlobularis, masuk ke dalam struktur saluran porta sinusoid. Ini adalah darah hepar. Sedangkan empedu yang dihasilkan sel hepatosit, ya, masuk ke dalam kanekul biliaris, masuk ke ductus biliaris, ductus hepaticus, dan ductus cysticus, ya, ductus cysticus. Kemudian kalau dia ada makanan masuk, maka dia akan dikeluarkan masuk ke ductus polyductus dan masuk ke duodenum, sehingga akan dicampur dengan hasil hormon dari enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas, ya, campur ada tripsin, hemotripsin, ya, karboksipeptidase, ya, dan amilase, ya, campur situ. Ya, kantung empedu jadi hanya sebagai transit saja. Begitu ada makanan masuk, maka dia isinya akan dikeluarkan, ya. Akan melalui ductus polyductus masuk ke duodenum. Ya, ini kalau dilihat vena centralis dan trigonum Kirnan tadi, ya, trigonum Kirnan. Vena centralis ini besar, ya, vena besar, ya, bercabang menuju ke bagian tepi, ya, di 3 trigonum Kirnan, ya. Di mana titik intinya di trigonum Kirnan ini ada ductus hepaticus, ada arteri hepatika, vena porta, ya, ada pembuluh limfe, ada pembuluh darah dan saraf, ya. Fungsi hati, ya, tadi sudah protein, ya, sebagai kelenjar eksogen, ya, sekresi asam empedu, pigmen empedu, dihasilkan bersama feses. Dengan penimbunan metabolit lemak, glikogen, vitamin, enzim, dan hormon, dan detoksifikasi, inaktivasi, dan fagositosis. Ini adalah gambaran kalau dibesarkan, maka hepar seperti ini, ya, heksagonal, ya, 6, 2, 3, 6 sisi, ya, dengan vena centralis sebagai pusatnya, ya. Nih. Tersusun hepatosit tersusun secara radial, jadi kayak jari sepeda, ya. Ya, asnya itu adalah vena centralis, itu asnya, ya, dia akan menuju ke tepi, ya. Kemudian ke vesika velia. Vesika velia, ada vesika urinaria, ada vesika velia. Rongga berakhir buntu tadi, ya, tempat kantong empedu. Jadi di situ sebagai transit dari
cairan empedu yang dihasilkan oleh hepatosit. Dindingnya terdiri dari tunica mucosa, tunica muscularis, tunica serosa, dan tunica adventiticia. Vesika pilar terdiri dari fundus, korpus, dan kolum. Ya. Mirip dengan pankreas, jadi lemak beda bentuknya. Ya. Ini agak bulat, ya, sedangkan pankreas jadi agak pipih. Fungsinya sebagai tempat penimbunan cairan empedu yang dihasilkan kepala, kemudian memekatkannya dengan mereabsorpsi air. Jadi hasil dari ekskresi yang dikeluarkan oleh hepat, maka dia akan dipekatkan dengan mereabsorpsi air, ya, kandungan airnya. Ductus tusca ini berhubungan dengan ductus biliarus, tetapi tidak pernah berhubungan dengan lumen vesika pilar. Saluran empedu di luar depan ada ductus hepaticus, ductus cysticus, dan ductus colicus. Ya, seperti ini, ya. Jadi hasil dari sintesis dari empedu, maka dia dimasukkan ke dalam kantung empedu melalui ductus umum, ya, yang besar masuk ke dalam gallbladder melalui ductus cysticus, kemudian dia kalau ada makanan akan dikeluarkan dan akan bermuara melalui ductus colicus. Ya. Terus kemudian dia akan bersama-sama dengan hasil yang dikeluarkan oleh pankreas. Ya, masih gallbladder seperti ini, ya. Gambarnya sama, tetap gallbladder dan extra bile duct. Ya, kita lihat bagaimana dia akan menyalurkan empedu masuk ke dalam duodenum, ya, melalui ductus common duct dan common bile duct. Vesika pilar, ya, ada tunica mucosa, tunica muscularis, tunica serosa. Jadi seperti kantong, nggak seperti usus, ya, tapi karena dia kayak kantong, maka dia seperti kantong. Ya, tunica mucosa bentuknya lipatan-lipatan, ada rugoregesan tawan, ya, di mana terjadi perubahan, bila terjadi perubahan patologis, ya disebut sebagai sinusoidikasi stroke, ya, mungkin karena over distension pada lemah. Jadi apabila terjadi over distension ada lemah, maka terbentuklah sinusoidikasi stroke. Tunica muscularis ini ada polos di paling tebal dan akhirnya terdapat pada terikat jaring pikat elastis, ya. Yang muskularisnya ada elastisnya, maka dia bisa kantong itu, ya, elastis mengantongi bilirubin. Tunica serosa merupakan jaring longgar. Ya, ini gambaran histologinya, kan? Epitelnya adalah kolomner simplex, ya, bagian atas, namun di sini tidak ada sel goblet, ya. Namun tidak ada maksudnya untuk apa sel goblet kalau di sini, karena tidak ada makanan di sini, hanya mengantongi bilirubin yang dihasilkan oleh hepatosit, ya, mengantongi sementara. Nah, ada otopolos, di mana otopolos ini akan berkontraksi apabila ada makanan masuk, maka dia akan kontraksi untuk mengeluarkan isi dari kantong empedu tersebut. Apa isinya? Yaitu empedu atau bilirubin. Ya, ini gambaran yang lain dari vesika pilar.
atau gallbladder. Ya, saya kira habis ya. Ada beberapa poin tadi. Kita punya preparat kelenjar parotis, ada musuh mandibula, sublingual, ada esophagus, ada gaster, esophagus, ada pankreas, ada hepar, dan ada vesikalia. Ya. Teorinya yang banyak, preparatnya sedikit. Ada 6 tadi ya. Sedangkan yang kemarin, traktus digestivus ini banyak sekali, mulai dari cacomoris, tapi kita nggak punya, yang punya hanya esophagus, gaster ada 2, kemudian duodenum, jejunum, ileum, kemudian appendix, kolon, dan rectosigmoid. Ada 9 ya. Ada 9. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan.